yang gue kaget, ternyata selain dari netizen, ini sangat amat bikin gue kaget ya intinya. Pas gue buka DM, gue baca DM netizen, gue ngomong thank you, terus ternyata masuklah DM dari Mbak Astrid. Karena adanya ini, gue akan memutuskan untuk men-stop untuk ngomongin keluarga dia dalam konten apapun di semua segala macam sosmed. Gue akan berhenti ngomongin mereka, ngatain mereka. Yang dulu sudahlah. Dan gue di sini, Denisa Resta, gue mau meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga Uya dan terutama untuk Mbak Astrid. Saya mau ucapin terima kasih banyak. Terus mereka kirimin gue obat, padahal gue nggak minta. Gila ya? Gimana gue nya nggak enak coba? Kenapa kalian akhirnya ngeliat Pipin apa segala macem? Karena Pipin dinyatakan positif. Ini hasil tesnya. Ini hasil tesnya. Si Pipin positif itu tanggal 2 kemarin. Dan kondisinya nggak baik. Dia juga sekarang benar-benar lagi sakit kepala. Dan kemarin tuh sempet negatif, sempat sembuh. Nah terus dia sempat sembuh, dia udah mau masuk segala macam. Tapi kita tahan dulu kan, karena kita takut juga yang di kantor nepa. Kita semua yang di kantor, di garis bawahi ya, kita semua yang di kantor sudah tes dan hasilnya negatif. Nanti kamu ituin ya Nanda ya, taruh aja ya, hasil tes kita yang negatif. Nah, abis itu ini kita sedih banget, benar-benar kita satu kantor lagi pusing. Karena COVID ini sangat parah ya sekarang ya. Dan gue tuh bener-bener sedih dan benci dan enak banget sama orang-orang yang masih aja bilang kalau COVID itu nggak nyata. Selain Pipin, saudara gue, keluarga gue juga udah ada yang kena COVID, ponakan gue. Yang mungkin kalian kenal. Si Pipit, Vina, Jovita, dan kakak gue. Jadi mereka satu rumah kena. Jadi ini udah beneran parah menurut gue. COVID tuh sangat parah. Jadi buat kalian yang bilang COVID tuh hoax apa segala macam, jangan tolong ya, jangan tolol jadi orang. Karena COVID tuh beneran ada. Dan kalau kalian masih nggak percaya juga COVID tuh ada, menurut gue kalian tuh harus dikasih vaksin obat anti tolol gitu guys. Biar orang pintar, karena COVID tuh beneran ada. Oke lanjut. Setelah itu, jadi di tanggal kemarin gue bikin status di IG gue karena gue panik karena si Pipin yang udah sembuh itu tiba-tiba Pipin sakit kepala sampai nangis-nangis di rumahnya itu. Karena gue ngecek terus kan apa segala macem. Nah terus gue panik, gue malam-malam gue mau cari dokter. Maksudnya gue kalau misalkan mau dirawat gitu loh di rumah sakit. Akhirnya gue bikin status di IG gue tuh status gue urgent, butuh info dokter dan obat untuk COVID sama oximeter buat orang terdekat gue, bukan gue udah tas COVID nih, COVID. Terus tolong DM gue. Nah untuk netizen, semua netizen yang udah DM gue ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan itu sangat amat banyak perhatiannya yang kalian berikan sama gue. Gue kira kalian semuanya enak sama gue juga enak sih sama kalian sebelumnya. Tapi sekarang gue mau ucapin terima kasih sebanyak-banyak untuk kalian. Ternyata kalian sayang juga sama gue. Terus yang gue kaget, ternyata selain dari netizen, ini sangat amat bikin gue kaget ya intinya. Pas gue buka DM, gue baca DM netizen, gue ngomong thank you, terus ternyata masuklah DM dari Mbak Astrid. Dia bilang di sini Mbak Astrid bilang katanya, malam gue baca story lu, ini gue kasih nomor dokter Jaka yang nanganin kita waktu COVID. Terus gitu dia bilang, kalau perlu obat ini gue masih ada 1 set obat COVID. Kemarin mau dikirim ke om gue,
tapi terlambat, jadi obatnya nggak kepake. Kalau mau bisa hubungi gue, atau kalau nggak mau hubungin gue bisa suruh asisten lu buat kontak gue. Tapi bisa konsultasi ke dokter dulu. Gue nggak ada maksud apapun, murni cuman pengen bantu. Terus dia bilang oximeter banyak dijual di Shopee, tapi kalau perlu bisa gue kirimin juga. Terus dia kasih nomornya dokter Jaka untuk paru-paru. Ini mungkin dokternya dia dulu, gue nggak tahu. Terus dari dokter Tirta juga dia kasih nomor gue. Terus ini dia DM gue itu jam 1 pagi, 1:10. Setelah gue dapet DM ini sih, wah gue langsung nggak enak banget. Kan kita kan kondisinya lagi berantem kan sama abis heboh. Terus mereka juga udah minta maaf sama gue, terus gue masih ngatain dia juga. Itu gue jadi nggak enak. Dan ternyata yang bantuin gue, yang bukan bantuin ya, apa maksudnya ya. Dan ternyata pas gue lagi kesusahan, mereka mau bantu gitu loh, mereka DM gitu loh. Ini gue nggak nyangka banget. Terus gitu, karena adanya ini, gue akan memutuskan untuk men-stop untuk ngomongin keluarga dia dalam konten apapun di semua segala macam sosmed. Gue akan berhenti ngomongin mereka, ngatain mereka. Yang dulu sudahlah. Dan gue di sini, Denisa Resta, gue mau meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk keluarga Uya dan terutama untuk Mbak Astrid. Mau minta maaf yang sebesar-besarnya, saya tulus, dan saya mau ucapin terima kasih banyak. Terus mereka kirimin gua obat, padahal gua nggak minta. Gila ya, gimana gue yang nggak enak coba. Dan mereka kirimin gua obat untuk si Pipin segini banyaknya, obat COVID, karena tuh, ini kondisinya gue belum balas. Ini gue belum bahas DM dia. Dia kirimin gue vitamin-vitaminnya sama obat lengkap. Ini semua. Gue di sini jujur, gue terharu. Walaupun kita berantem yang ngomongannya parah dan omongan gue ke dia pun juga sangat amat parah, tapi di sini mereka adalah orang yang, tapi gue jadi bingung gitu. Di sini dia malahan dia ngebantu gue, dan padahal gue nggak ngomong mau dikirimin loh. Jawaban gue pas itu cuma ngomong makasih mbak, udah. Gue nggak minta dikirimin obatnya, tapi mereka tetap kirimin. Itu gue sih salut sama mereka. Makanya sekali lagi gue garis bawahi, gue Denisa Resta, gue meminta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Uya Kuya dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya kepada keluarga Uya Kuya dan terutama Mbak Astrid gitu. Terus gue udah pernah juga kemarin, gue hari Senin malamnya setelah gue terima obat ini, gue WA dia malam, Kak Uya semalam Kak Astrid DM aku nih, kasih nomor telepon dokter, besok aku call Kak Uya ya, maaf ganggu. Terus tadi gue telepon si Uya, Kak Uya, itu nggak diangkat, gitu loh. Mungkin mereka masih belum bisa memaafkan atau gimana, nggak ngerti. Mungkin masih kesel lah, karena kan mungkin masih kesel karena gue kan setelah mereka minta maaf, gue masih ngata-ngatain mereka, ya biasa lo kayak kata gue aja. Karena gue menyangka itu semua pencitraan, tapi ternyata mereka beneran baik sama gue. Dan di kondisi pas gue kata-katain mereka aja, mereka malah ngebantu gue. Itu yang gue takjub sih sama mereka sih. Jadi sekali lagi untuk yang ketiga kalinya, gue Denisa Resta emangnya mau lebaran. Gue Denisa Resta mau meminta maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Uya dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga Uya atas perhatiannya, nggak akan gue lupakan. Terus udah gitu, gue juga berharap hubungan kita baik. Terus udah gitu, yang kemarin-kemarin, ya emang salah saya. Walaupun kita ada saling kata-katain, di sini juga saya ngambil hati. Terus itu aja sih poinnya. Dan untuk sekarang obatnya udah diterima sama saya. Obatnya diterima sama saya dan akan langsung saya kirimin ke Pipin.
Oke, biar dikonsumsi. Makasih banyak Mbak Astrid, makasih banyak Kak Uya. Gitu. Semoga permintaan maaf saya diterima dan Kak Uya angkat telepon aku ya. Gitu. Karena di sini sih gue cukup kaget sama keluarga mereka, bener-bener dia nggak pernah, emang bener-bener dalam hati pun dari dulu sebelumnya gue nggak pernah bener-bener benci sama mereka gitu loh. Karena mereka juga tidak pernah ngomong kotor apa segala macem gitu loh. Terus ditambah dengan ini, gue jadi terharu gitu loh guys, iya kan? Dan gue menyesali beberapa perkataan gue terhadap mereka. Banyak yang gue sesali perkataan gue terhadap mereka. Dan gue jadi malu sama diri sendiri gitu loh guys. Jadi ya semoga Kak Uya dan Mbak Astrid memaafkan aku. Dan semoga kita bisa berteman. Di sini aku berharap. Dan untuk semua netizen yang doain, aku ucapin terima kasih. Yang kemarin juga ngasih oximeter apa segala macam, banyak banget yang kalian kirimin oximeter segala macam. Aku ucapin terima kasih. Untuk keadaan Pipin hari ini sekarang masih kurang baik. Jadi didoain aja, semoga semuanya cepat membaik dan semoga COVID ini hilang dari dunia ini. Gitu guys. Terus buat kalian yang belum vaksin, jangan lupa vaksin. Kita semua ketolong juga karena kita udah vaksin ya kemarin ya. Kalau nggak mungkin kita kena. Itu aja sih pesan buat aku, buat ke kalian. Pesan dari aku buat kalian. Semoga mulai sekarang kalian menganggap COVID itu benar apa adanya. Karena itu udah sangat amat mengganggu kesehatan orang sekeliling aku. Dan aku juga benar-benar terganggu dengan toko aku juga harus tutup. Makanya gue kesel banget sama orang-orang yang masih nggak percaya COVID itu ada. Itu gue kesel banget. Karena toko tutup, banyak karyawan yang dirumahkan. Kalau misalkan ini berkelanjutan terus, kita semua bisa bangkrut dan kalian juga bisa jadi pengangguran. Ingat itu. Jadi mohon dituruti aturan pemerintah, PPKM, jaga jarak segala macam, biar kita bantu pemerintah juga agar menurunkan COVID ini, angka COVID ini, yang semakin melonjak setiap harinya. Oke? Mari mulai sekarang kita berantas, kita putuskan rantai COVID bersama. Karena COVID ini adalah bukan menyangkut diri kalian sendiri, tapi ada menyangkut kita semua guys. Karena itu penularannya sangat cepat. Jadi tolong mulai sekarang dari diri kalian masing-masing dianggap lebih serius lagi. Oke? Terima kasih. Karena kalau misalkan kalian nganggap ini serius, yang akan kena dampaknya juga ada kalian. Kalian akan jadi pengangguran karena pengusaha juga nggak bisa guys bayar kalian guys. Kalau misalkan usahanya di mana-mana kita masih tutup. Dan untuk keluarga Kak Uya, terima kasih banyak. Bye.